Pendaftaran kurikulum Merdeka dibuka, ini yang harus disiapkan sekolah. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini, belum semua sekolah di Indonesia menerapkan kurikulum Merdeka. Bagi sekolah yang ingin menerapkannya, pendaftaran kurikulum Merdeka kembali dibuka untuk tahun ajaran 2023-2024 melalui platform Merdeka Mengajar. Periode pendaftaran kurikulum Merdeka berlangsung mulai 6 Februari hingga tanggal 31 Maret tahun 2023. Melansir dari laman Direktorat SMP, Kemendikbudristek, Senin tanggal 6 Februari tahun 2023, pada periode pendaftaran kali ini opsi implementasi kurikulum Merdeka masih sama seperti sebelumnya, yakni Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Pendaftaran kurikulum Merdeka bagi sekolah atau satuan pendidikan yang akan mendaftar kurikulum Merdeka, perlu tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Berikut informasi lengkapnya. 1. Pahami status satuan pendidikan apakah pendaftar baru sudah mendaftar di tahun 2022. 2. Unduh aplikasi platform Merdeka Mengajar PMM, minimal versi 1.25.0 atau mengakses laman guru.kemdikbud.go.id. 3. Memiliki akun belajar.id, yang terdata sebagai kepala sekolah tidak terbatas pada domain admin.belajar.id. 4. Mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. 5. Surat izin dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta, format surat dapat diunduh di PMM. Bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 juga perlu memperhatikan beberapa poin ini. 1. Seluruh satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. 2. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi kurikulum Merdeka di tahun 2023. 3. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi di tahun 2023. 4. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Berbagi di tahun 2022 hanya bisa melanjutkan opsi Mandiri Berbagi di tahun 2023. Pendaftaran kurikulum Merdeka di tahun 2023 ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, PLT kepala sekolah, atau guru yang memiliki akun belajar.id yang terdaftar sebagai kepala sekolah. Pendaftaran juga dapat dilakukan oleh wakil kepala sekolah, guru, atau admin sekolah dengan menggunakan akun belajar.id kepala sekolah atas persetujuan kepala sekolah. Cara daftar kurikulum Merdeka 2023 buat sekolah. Ada beberapa cara daftar yang mudah dan bisa diikuti sekolah untuk bisa menggunakan kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024. Masih ada waktu hingga tanggal 31 Maret tahun 2023 bagi sekolah atau satuan pendidikan yang berminat mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sehingga, perlu bagi sekolah atau satuan pendidikan yang baru pertama kali mendaftar, memahami caranya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Jadi guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dilansir dari laman Direktorat SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, cara mendaftarnya bisa dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar. Jika satuan pendidikan atau sekolah baru akan mendaftar kurikulum Merdeka di tahun 2023 ini, maka bisa mengikuti beberapa langkah pendaftaran kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Cara daftar kurikulum Merdeka 2023. 1. Masuk ke platform Merdeka Mengajar menggunakan akun belajar.id. 2. Masuk ke halaman utama, klik bagian pengumuman dan jadwal terkini, lalu klik daftar di sini. 3. Selanjutnya klik mulai pendaftaran. Pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Lalu klik daftarkan sekarang.
4. Bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar, bisa mempelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 buah video tentang kurikulum Merdeka. 5. Jika sudah, pilih opsi awal sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Pilihan awal bukanlah pilihan final. 6. Setelah memilih opsi awal, isi kuesioner yang diberikan untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. 7. Khusus untuk satuan pendidikan swasta, ada tahapan wajib untuk mengunggah surat pernyataan yang berisi bahwa yayasan mengizinkan sekolah mendaftar kurikulum Merdeka. 8. Hasil dari kuesioner yang telah diisi tadi akan menampilkan rekomendasi opsi kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan. Setelah itu, sekolah dapat memilih opsi kurikulum Merdeka sesuai dengan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Selanjutnya klik pilih dan selesaikan pendaftaran. Sekolah dapat mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka selama periode pendaftaran, maksimal 3 kali. 9. Pendaftaran telah selesai. Sekolah dapat melihat rekap pendaftaran kurikulum Merdeka yang telah dilakukan. Pada rekap pendaftaran, terdapat status pendaftaran sekolah dan tahun pendaftaran. Sekolah dapat melakukan tangkapan layar, screenshot setelah pendaftaran. Tangkapan layar tersebut bisa digunakan sebagai bukti valid pendaftaran satuan pendidikan. Itulah beberapa langkah pendaftaran kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan atau sekolah yang baru akan mendaftar.